Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan mulai kebaktian pagi dengan mempersiapkan diri. Pertama-tama, mari kita menonaktifkan ya HP kita, supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Kita silent mode-kan. Nah, pujian kita yang pertama adalah Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita bernyanyi yang pertama. Mari kita berdoa teduh sebelum kita lanjutkan kebaktian kita. Hari ini telah lahir untukmu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya untukmu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita berdiri. Pujian kita yang pertama adalah 67. Pujian nomor 67, Bila Fajar Datang. 67. Bila fajar datang, jantungku giranglah, puji Yesus Kristus, bekerja berdoa, selalu bersamanya. Puji Yesus Kristus, bila susah datang, tiada yang menghibur. Puji Yesus Kristus, semuanya kan punah, hiburannya tetap. Puji Yesus Kristus, bila ku memuji, malam kan jadi siang. Puji Yesus Kristus, bila ku puji Dia, kuasa gelap kan lenyap. Puji Yesus Kristus. Ulangi ayat 1. Bila fajar datang, jantungku giranglah, puji Yesus Kristus, bekerja berdoa, selalu
bersamanya. Puji Yesus Kristus. Untuk Dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Tahakwa, Allah yang Maha Tahu, yang Maha Hadir dan Maha Kuasa. Allah Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja. Ya Bapa, kami kembali mengucap syukur karena kasih setiamu senantiasa baru setiap hari untuk seluruh alam semesta. Terlebih lagi untuk anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini hari yang khusus, hari untuk mengingat kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Engkau kembali membawa anak-anak-Mu ke rumah-Mu untuk berkebaktian pagi. Ya Bapa, kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami sudah berdosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau dengan darah Yesus menghapus semua dosa kami, menyucikan lubuk jantung kami, supaya kami dapat memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Supaya kami yang sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus dapat menerima firman-Mu. Dan firman-Mu akan membuat kami semakin menyerupai Tuhan Yesus, dan kami dapat memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian pagi ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang kami puji dan kami tinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, dan kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Saudara-saudaraku, silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab dari surat Ibrani Perjanjian Baru, pasal yang ke-11. Kita akan membaca secara bertanggapan dari ayat pertama sampai selesai ayat yang ke-40. Ibrani 11. 3 ayat terakhir akan kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai, demikianlah bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti
bahwa alam semesta telah diciptakan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah tercipta dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakob yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota untuk mereka. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan putranya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakob dan Esau. Karena iman, maka Yakob ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua putra Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja.
Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Dan karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Sama-sama, dunia ini tidak layak untuk mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Terpujilah Allah kita, dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan membaca firman Tuhan dan merenungkan, melakukan firman itu siang dan malam. Selanjutnya, mari kita memuji Tuhan kembali dari pujian Natal 108. 108, hai mari berhimpun. 108. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhan
Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 15. Selanjutnya mari kita melihat di Warta Gereja halaman pertama, pojok kanan bawah ada ayat hafalan minggu ini. Kita akan mulai menghafalnya dan kita bawa pulang. Kita akan teruskan penghafalan ayat ini selama 1 minggu sampai kita dapat menghafalkan ayat ini. Kita akan mencoba pagi ini dengan 3 kali bahasa Indonesia dan nanti 1 kali dalam bahasa Inggris. Kita mulai. 1, 3. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, putra Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba kecilku." Satu, 3. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, putra Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba kecilku." Satu, 3. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, putra Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-domba kecilku. Bahasa Inggris satu kali, 1-3. John chapter 21 verse 15. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Kita bawa pulang dan kita menghafalkannya sebanyak mungkin sampai kita dapat menghafal ayat ini baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarinnya di halaman 3. Ya, jangan lupa ada bahasa Mandarinnya juga. Sebelum kita melanjutkan kebaktian kita, mari kita lihat pengumuman yang ada di halaman 4. Yang pertama, saya mohon maaf karena ada 2 acara yang sudah dilangkahi. Yang kedua, telah berpulang ke rumah Allah Bapa, Saudari Chung Li Sien. Usianya adalah 57 tahun. Beliau sudah percaya Tuhan Yesus dan dibaptis oleh Pendeta Pang tanggal 6 September yang lalu. Dan pada hari Kamis tanggal 19 November yang lalu, kira-kira jam 1 siang, beliau sudah dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa. Dan jenazah sekarang masih disemayamkan di Yayasan Liga Luhur, Jalan Siam. Hari Senin jam 9 itu ada kebaktian pemberangkatan jenazah jam 9. Dan beliau adalah kakak ipar dari Saudari Aswan. Jadi melalui Saudari Aswan, Saudara Santo, kemudian Saudara Pongti dan juga Meta, beliau diperkenalkan kepada hamba-hamba Tuhan di gereja. Jadi kepadanya dikabarkan Injil, yaitu Saudara Julimin, Saudara Rudi mengabarkan Injil dan dia mau percaya Yesus. Jadi waktu dia masih kritis di rumah sakit, jadi putrinya memanggil hamba-hamba Tuhan untuk berdoa untuk beliau. Dan setelah beliau didoakan dan kehendak Tuhan yang jadi, pada hari berikutnya beliau menghembuskan nafas. Dan kita bersyukur dalam kebaktian 2 kali, Jumat malam dan Sabtu malam kemarin, banyak keluarganya yang sudah mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Ya, kita doakan supaya suaminya juga percaya Yesus sungguh-sungguh, dan ada 7 anaknya yang masih di dunia ini. Dia memiliki 10 anak. Kita doakan mereka semua bisa percaya Tuhan Yesus. Ya, bahkan ada cucu-cucunya yang tinggal di dekat gereja, bisa juga bersekolah di TK Kristen Kalvari dan bisa kenal dengan Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur keluarga Saudari Aswan rajin ya membawa anggota keluarganya percaya Yesus, dan kita berharap kita semua bisa melakukan hal yang sama. Untuk pengumuman yang nomor 2 dapat kita baca. Nomor 3 kita harus kasih tahu kepada yang belum datang ke gereja ya, karena banyak yang belum datang, dan gereja juga terus ya memberitahu, khususnya melalui pembesukan ya, kita mengajak orang datang ke gereja yang usianya muda. Dan yang nomor 4 bisa dibaca juga, ada channel gereja. Yang nomor 5 tolong disampaikan bahwa TK Kristen Kalvari, SD Kristen Kalvari sudah membuka ya pendaftaran untuk tahun ajaran 21-22. Silakan disampaikan ya kepada keluarga kita yang memiliki anak, dan doakan untuk ulangan umum minggu yang juga. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita, persembahan umum, persembahan syukur, dan juga persembahan perpuluhan. Dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian 306. Datanglah bersyukur. 306.
306, datanglah bersyukur. Now thank we all our God. Datang bersyukurlah pada Allah Tuhanmu, genap rencananya, ku bersyukur bergemar. Sejak semulanya berkatnya ku diberi, kasihnya melimpah, tak berkesudahan. Semoga kasihnya selamanya besertaku, dengan sukacita jantungku disegarkan. Bila Ia menjaga, lenyaplah takutku, berkat anugerahnya padaku diberi. Puji dan syukurlah pada Allah yang esa, Allah Maha Tinggi yang bertahta di sorga, Allah Maha Kekal, umat menyembah Dia dulu kini kelak kekal selamanya. Mari kita berdiri, kita menyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Engkau telah menyelamatkan kami. Setelah kami percaya Yesus, kami menjadi anak-anak-Mu, Engkau menjaga hidup kami. Dan setiap hal yang kami perlukan, Engkau sudah sediakan, karena Engkau adalah Yehovah Jireh. Keperluan rohani dan jasmani kami, Engkaulah yang memberikan kepada kami. Ya Bapa, pada saat ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami, baik persembahan umum, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, kiranya Engkau bersedia menerimanya. Dan Engkau juga memakai uang ini untuk pelayanan, bahkan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi, mulai dari Kuburaya Pontianak sampai ke seluruh Indonesia, bahkan ke ujung bumi. Ya Bapa, sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan dengan berkat-berkat rohani, bahkan berkat-berkat jasmani. Pakailah kami ya Bapa sebagai korban hidup yang semasa kami bernafas,
Sebelum Yesus datang, sebelum napas kami putus, kami ingin melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu. Demikianlah ya Bapa doa kami. Ucapan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan kebaktian, untuk anak-anak sekolah minggu ya, dipersilakan menuju kelas. Di sana ada kelas sekolah minggu. Doa penggembalaan, silakan berlutut. Kita mengaku dosa supaya darah Tuhan Yesus menghapus dosa kita, sehingga dosa tidak menghalangi doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk rumah doa. Kami bisa datang mengaku dosa kami yang sudah kami lakukan. Kami mohon darah Yesus menghapus dosa kami. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur untuk kehidupan kami. Pada hari ini Engkau bawa ke gereja, bukan hanya memuji Engkau, bahkan juga telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, seperti Henokh yang berjalan bersama-sama dengan Engkau, di mana dia melakukan semua perintah-Mu. Setelah dia berumur 65 tahun, dia masih hidup sampai 300 tahun kemudian dia berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Bapa untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami kembali berdoa untuk kami semua. Engkau menolong kami secara pribadi yang belum percaya Yesus bisa sungguh-sungguh percaya Yesus, dan setiap hari Minggu kami mau datang ke rumah-Mu ini, ke gereja-Mu ini untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami yang belum percaya. Jadikanlah kami sebagai orang yang mau memberitakan Tuhan Yesus kepada mereka, yang mau berdoa untuk mereka, supaya jangan ada satupun anggota keluarga kami yang binasa karena tidak percaya Yesus. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sekarang sedang berlutut. Engkau tahu akan semua pergumulan kehidupan kami. Di antara kami ada keluarga yang tidak tinggal di Pontianak, yang pergi keluar kota, bahkan keluar negeri untuk bekerja. Lindungilah mereka. Dan yang paling penting, mereka bisa percaya Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak yang belum sekolah di rumah. Engkau melindungi mereka, dan juga mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk ulangan umum. Ada yang akan menempuhnya minggu depan, ada yang akan menempuhnya setelah tanggal 29. Tolonglah setiap anak-anak supaya mereka sungguh-sungguh belajar, dan mereka diberi bukan hanya ketekunan, tapi mereka mau selalu bersandar kepada Engkau. Ya Bapa, di antara keluarga-Mu di bumi ada yang jatuh sakit. Kami mohon Engkau menyembuhkan mereka. Terutama juga yang sakit rohani, Engkau juga menyembuhkan penyakit-penyakit rohani kami. Ya Bapa, kami juga saat ini mau berdoa untuk pergumulan kehidupan dari anak-anak-Mu. Dalam kehidupan mereka ada yang menghadapi masalah ekonomi, masalah famili, masalah edukasi, dan juga banyak lagi masalah yang hanya Engkau saja yang tahu, dan pribadi yang mengalaminya yang tahu. Kiranya semua anak-anak-Mu mau membawa permasalahan mereka kepada Engkau. Kami percaya ya Bapa, seperti yang kami baca di dalam Alkitab, setiap orang yang datang kepadamu, yang datang kepada Tuhan Yesus dengan masalah apapun, Engkau bersedia menolong kami, melepaskan kami dari segala permasalahan kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga saat ini mau menyerahkan gereja-Mu ini untuk pelayanan gereja-Mu ini. Kiranya Engkau menolong melalui kesaksian dari gereja-Mu ini, banyak orang bisa percaya Tuhan Yesus.
Ya Bapa, kami bersyukur karena melalui pelayanan gerejamu ini pemberitaan Injil dilakukan dan ada beberapa orang dapat percaya pada Tuhan Yesus. Tolonglah ya Bapa supaya pelayanan ini terus berlanjut, lebih banyak lagi mereka bisa mendengarkan Tuhan Yesus dan menjadi percaya akan Tuhan Yesus melalui pelayanan dari gerejamu ini. Ya Bapa, kami juga saat ini mau berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dari berita-berita yang kami baca di mana TNI sudah berani menunjukkan ketegasan mereka untuk menghalangi orang-orang yang melakukan politik identitas di negara ini. Kiranya ya Bapa, Engkau memberikan perlindungan kepada negara ini supaya negara yang bersemboyan Pancasila dan yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat terus bereksistensi, dan anak-anak-Mu dapat Engkau beri kesempatan untuk menyaksikan tentang kasih Tuhan Yesus mulai dari Irian Jaya sampai ke Aceh. Ya Bapa, kami serahkan saat ini ke dalam pimpinan-Mu, khususnya pandemi Covid, dan kami bersyukur sesuai dengan rencana di mana pada bulan Desember vaksin sudah mulai dapat digunakan. Bahkan pada bulan Januari dikatakan bahwa sekolah-sekolah bisa masuk sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Tolonglah ya Bapa, melalui semua ini kami bisa lebih lagi giat melayani Engkau. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gerejamu ini, baik yang di Kuburaya, di Sungai Raya Dalam, di Siantan, Engkau pakai untuk menyaksikan Injil Tuhan Yesus, dan kami yang sudah percaya sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus segera akan datang untuk kedua kali. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami naikkan, dan kami nanti akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memimpin kami tiba di rumah kami dalam keadaan baik. Dengarkan doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mempersiapkan lubuk jantung kita untuk menerima firman Tuhan. Judul khotbah adalah Hidup Berkenan di Hadapan Allah. Yang akan menyampaikan khotbah adalah Saudara Bong Mung En. Kepada hambanya saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Ucap syukur tahun 2020 akan berakhir, 2 bulan lagi, 1 bulan setengah mungkin ya. Ucap syukur kita boleh tetap setia, kita boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus menolong yang berbicara maupun yang mendengar. Kita semua boleh pulang diberkati oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk pagi hari ini kami dikembalikan, dihantar sampai di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah, kami boleh memuji, menyembah Engkau lewat pujian kami, dan kami boleh membaca firman-Mu, dan kami boleh memberikan persembahan. Saat yang indah, saat yang paling baik yaitu pada saat kami boleh datang juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau tenangkan setiap kami, siapkan lubuk jantung kami menjadi tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pada saat firman-Mu disampaikan, kami boleh menyimak dengan baik, dan kami boleh merenungkan, dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih. Tolong kami yang berbicara maupun yang mendengar, kami boleh diberkati. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Engkau urapi, Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa, amin. Tadi kita sudah membaca dari Ibrani pasal 11. Kita tidak akan membaca lagi, tapi nanti ada ayat-ayat yang akan kita baca bersama, akan saya bacakan untuk kita bersama. Hari ini saya berikan tema firman Tuhan, yaitu hidup berkenan di hadapannya. Apa artinya kata berkenan?
Mungkin kita sering mendengar, mungkin ada yang sudah tahu artinya atau ada yang masih ragu-ragu. Saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kata berkenang itu artinya merasa senang, suka, dan setuju. Tadi kita sudah membaca Ibrani 11, mengatakan Alkitab memberikan kesaksian yang baik kepada Henokh bahwa ia berkenan kepadanya. Bisa dikatakan atau diterjemahkan demikian, bahwa Allah senang, Allah suka, Allah setuju dengan kehidupan yang sudah ditampilkan oleh Henokh. Artinya pikiran, perkataannya, perbuatannya, Allah merasa senang dan setuju atas semua yang sudah dilakukan oleh Henokh. Ada satu pertanyaan yang sangat penting yang pagi ini kita coba merenungkannya. Setelah kita mati, setiap orang kita akan mengalami kematian. Kira-kira apa kesaksian dari Allah terhadap hidup kita? Atau yang lebih tepatnya, kesaksian orang lain atas kehidupan kita. Banyak orang sudah berusaha berbuat kebaikan, berbuat hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, melalui pikiran, perbuatannya, dan perkataannya. Orang memberikan kesaksian yang baik atas hidupnya. Artinya orang lain setuju, orang lain suka, dan orang lain senang dengan apa yang sudah kita tampilkan, apa yang sudah kita hidupi di dalam kehidupan kita. Artinya kita boleh menjadi teladan bagi orang Kristen di dalam kehidupan kita. Mungkin orang akan berkata kepada kita, orang ini saya kenal dengan baik. Dia kata-katanya sopan, suka menolong orang. Kalau saya dekat sama dia, saya merasa diberkati. Iman saya bertumbuh kalau dekat dengan dia. Ini yang harus ada kepada setiap kita, orang Kristen, yang menyebut dirinya kita orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus. Kita tidak bisa memuji diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa katakan saya itu baik, saya sudah melakukan hal-hal yang baik dan sebagainya. Karena hidup kita dinilai orang, kita dilihat orang. Tiap hari kita berjumpa dengan orang lain. Orang akan langsung menilai apa yang kita katakan atau yang kita perbuat. Mungkin kita tidak sadar orang memperhatikan kita, tapi orang itu melihat dan akan menilai kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Kata-kata kita itu yang akan dinilai orang. Jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa saya ini sudah terbaik dibanding orang-orang lain. Karena Alkitab dengan jelas menekankan kepada kita, kalau kita membaca dari Amsal pasal 27 ayat 2 saya akan bacakan kepada kita semua. Amsal 27 ayat 2, hendaklah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang lain yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Tetapi ada orang yang menyebut dirinya orang Kristen, jika orang lain melihat dia, melihat perkataannya, tingkah lakunya, orang lain tidak suka dengan apa yang ditampilkan, dengan apa yang dia jalani. Itu artinya kita sudah gagal di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita sebagai orang Kristen, dimanapun kita berada, baik di tempat kerja, di gereja, ya banyak orang mungkin terlihat baik di gereja saja. Ya di hari Minggu penampilannya baik dan senyum. Ya nggak mungkin kita ketemu dengan saudara seiman kita
cuek dan sebagainya. Harusnya kita saling menyapa, memberi salam, walaupun saat ini tidak bisa kita bersalaman, tapi kita bisa manggut dan kita bisa tersenyum kepada sesama kita. Artinya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain sebagai sesama anggota di gereja ini. Jangan sampai kita di sini tidak ada saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, apalagi lihat ada yang baru, kita boleh mengenalnya atau kita meminta nomornya, mengirimkan firman-firman Tuhan kepadanya. Ya, jadi orang di dalam hidup kita harus tahu bagaimana hidup kita. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam dimanapun kita berada. Sehingga perbuatan baik kita akan dilihat orang. Teladan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang akan melihat dan mengikutinya. Ya, karena ada hal-hal yang baik di dalam keimanan kita, di dalam perkataan kita dan sebagainya. Ya, ada pepatah mengatakan satu perbuatan yang baik lebih besar dampaknya daripada 1000 kata-kata. Artinya satu perbuatan yang mulia, yang baik, apalagi mengimani apa yang Alkitab katakan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi dampak bagi orang lain. Raja Salomo membandingkan soal ini, ya, dia membandingkan dua hal, nama baik dan kekayaan. Setelah kita mati, maka kita akan dikenang orang karena kebaikan kita, mungkin perbuatan kita yang mulia, sehingga orang mengenang kita. Ya, saya akan baca lagi Amsal pasal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Di dalam kehidupan, hal yang paling penting dan paling membahagiakan, kita mendapatkan perkenangan orang lain yang mengenal kita. Artinya mereka suka, mereka senang, mereka setuju dengan apa yang sudah kita tampilkan. Bahkan kita menjadi teladan di dalam keimanan kita. Kita terlihat berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita menjadi teladan yang baik. Tetapi ada hal yang lebih membahagiakan, yaitu ketika kita dapat perkenangan di hadapan Tuhan. Mengejar perkenangan manusia tidak salah, itu juga baik. Tapi lebih penting kita mengejar perkenangan dari Tuhan. Artinya kita melakukan semua firman Tuhan yang sudah kita baca setiap hari. Melakukannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa perkenangan dari Allah, kita hidupnya sia-sia. Ya, sebagus apapun kita di hadapan manusia, sebaik apapun, kalau di hadapan Tuhan kita tidak berkenan, semua itu sia-sia, tidak berarti. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan suka dengan apa yang sudah kita tampilkan? Hari ini kita akan belajar dengan seorang tokoh Alkitab. Tadi kita sudah membaca dari Ibrani pasal 11, yaitu ayat 5 dan 6, yaitu dengan seorang yang bernama Henok. Sangat menarik di Ibrani tadi kita baca, dikatakan Henok tidak ditemukan lagi karena Allah telah mengangkatnya. Artinya Henok tidak mengalami kematian. Tapi apa yang dikatakan Alkitab tentang manusia? Mari saya akan membacakan untuk kita semua. Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibrani 11 juga tadi mengatakan karena iman Henok terangkat supaya dia tidak mengalami kematian. Artinya Henok itu dia percaya bahwa Yesus yang akan disalibkan demi dosa-dosanya. Dia mengimani, dia percayakan itu. Henok mempunyai iman yang demikian, iman yang teguh.
sehingga ia tidak mengalami kematian. Kita juga memiliki iman. Kita percaya bahwa kita memandang ke belakang Yesus yang sudah disalibkan itu. Maka kita juga, kalau hari ini Tuhan Yesus datang, kita semua yang duduk di ruangan ini, yang sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus, kita juga tidak mengalami kematian. Kita akan diangkat seperti Henokh, tidak mengalami kematian. Karena itu janjinya Tuhan kepada kita. Tapi orang yang mati di dalam Tuhan lebih dulu akan diangkat. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Pertanyaannya kepada kita semua yang duduk di sini, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Apa kita yakin kalau hari ini Yesus datang kita langsung tidak mengalami kematian? Ini perlu serius dipikirkan. Kalau kita duduk bertahun-tahun di gereja ini tapi kita belum sungguh-sungguh percaya Yesus, sangat tragis sekali. Tapi bagi orang yang baru mungkin mendengar Yesus, hari ini kesempatan yang baik kita terima Tuhan Yesus. Jangan menunggu. Saat ini kita boleh mengakui dosa-dosa kita, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Henokh seharusnya dia mengalami kematian. Tetapi kenapa Henokh tidak mengalami kematian? Ibrani tadi katakan karena iman Henokh maka ia berkenan kepada Allah. Siapakah Henokh ini? Alkitab tidak mencatat bahwa Henokh ini seorang nabi, tapi dia bernubuat seperti seorang nabi. Alkitab dari Yudas pasal 14 dan 15 menjelaskan kepada kita bahwa Henokh bernubuat seperti seorang nabi. Akan saya bacakan untuk kita semua. Yudas 14 dan 15. Dan juga tentang mereka Henokh, keturunan dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan akan dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, karena semua kata-kata dusta yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henokh memberikan nubuatan, ya, kalau kita nanti suatu saat Yesus datang kembali, bagi yang tidak percaya Yesus akan dihakimi. Kita akan bersama-sama dengan Yesus menghakimi orang-orang yang tidak mau percaya Yesus dan tidak mengenal Yesus. Kalau kita yang mengenal Yesus, maka kita akan mendapat bagian di surga nanti. Ya, pada saat kita mengembuskan napas terakhir, kita sudah dijemput oleh malaikat ke surga. Kalau tidak, maka kita akan dilemparkan ke neraka oleh malaikat itu. Tempat itu tidak boleh kita pergi. Kenapa? Neraka itu tidak boleh kita pergi. Karena apinya tidak padam dan ulatnya tidak akan mati-mati. Jadi saya ingin katakan bukan menakut-nakutkan. Ini firman Tuhan yang katakan, ini kata-katanya Allah. Makanya tadi saya katakan serius hal ini. Kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak, maka di dunia ini kita mengalami penderitaan. Kita jangan sampai mengalami lagi sekali lagi penderitaan yang tidak ada akhirnya, kekal selama-lamanya. Tapi kita percaya Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Yudas adalah gambaran bagaimana kehidupan Henokh. Dia hidup di tengah-tengah orang berdosa. Saudara-saudari, zaman kita ini tidak sebaik zamannya Henokh. Kita juga hidup di dalam zaman yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, dan di tengah-tengah orang yang tidak mau percaya Tuhan Yesus. Hidup mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, tidak peduli dengan orang lain dan melakukan hal-hal yang jahat. Itulah kehidupan kita zaman sekarang ini. Hari-hari kita tidak lebih baik, karena Alkitab berkata demikian. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Apakah kita sudah mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya? Artinya ada kesempatan di mana kita boleh menyampaikan firman Tuhan, mendoakan
keluarga kita supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus seperti kita. Jangan menjadi orang egois yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Saya percaya saya masuk surga, tidak peduli dengan keluarga saya, papa saya, tetangga saya dan sebagainya. Jangan jadi orang egois. Gembala sering katakan, ya, kita harus ya menyampaikan firman Tuhan. Ada kesempatan, gunakan baik-baik. Kita menyampaikan firman Tuhan, doakan mereka. Pasti suatu saat kita akan melihat mereka percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Allah memberikan kesaksian melalui Alkitab, Henokh hidup berkenan kepadanya. Pertanyaan sekali lagi yang penting kita renungkan. Jikalau hari ini, saat ini, Yesus berdiri di hadapan kita. Coba kita renungkan. Apa yang dikatakan Yesus tentang hidup kita? Apa kesaksian Yesus tentang apa yang sudah kita jalani selama ini sebagai orang yang mengaku dirinya Kristen? Mungkin Yesus berkata kepada pribadi lepas pribadi, "Oh, saya senang, saya suka, saya setuju dengan cara hidupmu. Apa yang sudah engkau tampilkan, imanmu, teladanmu, saya suka itu." Tapi jangan terjadi sebaliknya. Tuhan katakan, "Saya tidak senang, saya tidak suka, saya tidak setuju dengan cara hidupmu, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan." Itu harus menjadi pikiran kita. Bagaimana diri kita sendiri yang tahu. Mungkin orang akan nilai, tapi di dalam diri kita juga sadar, selama ini saya sudah baik atau tidak di hadapan orang. Bagaimana dengan Henokh? Dia dapat berkenan kepada Allah. Yang pertama, karena Henokh beriman kepada Allah. Ibrani, kita akan kembali kepada Ibrani. Ibrani 11 ayat 5 dan 6 akan saya bacakan. Saudara-saudara tinggal menyimak dan mendengarkan dengan baik. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini harus kita catat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling atau datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, kita hari ini mungkin kita sudah datang bersungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Ya. Tapi apakah iman itu? Berarti kalau dari ayat ini kita lihat, tadi saya sudah katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya iman itu penting di hadapan Allah. Yesus sendiri juga mengatakan demikian. Di dalam Lukas pasal 18, Lukas pasal 18 ayat 8b mengatakan, akan tetapi jika putra manusia itu datang, apakah ia mendapatkan iman di bumi? Ini yang Yesus katakan. Saudara-saudari, untuk memperoleh iman, tentu anugerah Allah berjalan lebih dulu, sehingga kita bisa percaya, sehingga kita bisa mengimani, dan kita bisa percaya kepada Yesus. Tetapi apakah iman itu? Kita sering berkata tentang iman. Kita sering mendengar tentang iman. Apakah iman itu? Kita kembali kepada Ibrani. Ibrani 11 ayat 1 demikian menjelaskan tentang iman.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman dan harapan berjalan bersama-sama. Iman adalah dasar dari pengharapan kita bahwa Allah setia akan janji-janjinya, dan iman itu bukti yang tidak kita lihat itu. Ibrani pasal 11 ayat 3 saya akan bacakan lagi. Hari ini kita banyak membuka firman Tuhan. Artinya Allah berkata-kata langsung dengan kita. Ya, melalui firman Tuhan, Allah menjanjikan, Allah memberikan janji-janjinya pada pagi hari ini kepada kita. Maka saya katakan tadi, tangkap firman Tuhan itu, terima firman itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita mengimani, menjalankan itu semuanya. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Seorang beriman dia harus percaya juga bahwa Alkitab itu benar dan sudah terjadi. Ya, di sini katakan kita belum pernah lihat Allah menciptakan. Tapi kita melihat matahari, kita harus yakin dan percaya bahwa matahari, bulan, bintang dan semua seisi dunia Allah yang menciptakan itu. Termasuk kita adalah puncak ciptaan Allah, dari Allah. Ya, jangan kita dibohongi dengan teori-teori bahwa kita ini adalah keturunan berasal dari kera. Ya, Alkitab mengatakan jelas kita adalah ciptaan Allah, Allah yang menghembuskan napasnya kepada kita. Oleh karena itu setiap manusia, walaupun dia sedikit bodoh atau sebagainya, pasti dia mencari Allah. Tapi banyak orang salah. Ya, kita tidak bisa bertemu dengan Allah selain Allah sendiri dari surga turun mencari kita, baru akan menemukan kita. Masalahnya kita mau nggak menerima Allah yang turun dari surga itu, yang memberikan janji-janjinya kepada kita, memberikan satu kepastian. Ya, tidak seperti yang dunia tawarkan kepada kita, banyak hal-hal janji-janji palsu. Tapi dalam janji Allah, semua yang sudah terjadi kita harus percaya bahwa sudah Alkitab itu benar dan sudah terjadi. Ya, bukan hanya percaya, tetapi ia harus menjalani iman itu. Dengan mengimani firman Tuhan, mempercaya firman Tuhan yang kita baca setiap saat, yang kita dengar, kita harus percaya dan imani, dan kita memiliki, sehingga hasilnya kita memiliki iman yang teguh. Melalui iman yang teguh kita pasti akan teguh pada saat masalah, kesulitan semua datang kepada kita. Kita akan terlihat berbeda. Ya, orang Kristen akan terlihat imannya bagaimana pada saat dia mengalami kesulitan, sakit, penyakit, dan banyak hal yang terjadi. Anak-anak muda mungkin putus dari pacar, bagaimana dia mengingkapi semua itu. Itu akan terlihat selama ini yang dia datang, yang dia dengarkan, apakah dia sudah menjalankan atau tidak. Jika kehidupan kita baik-baik saja, berjalan lancar-lancar, ya seperti tol istilahnya di Jakarta tuh, tidak ada hambatan, pada hambatan selalu ada di dunia ini. Ya, masalah itu kita tidak bilang nggak ada masalah. Masalah datang silih berganti. Orang yang nggak ada masalah itu hanya orang yang ada di yayasan duka atau di kuburan, itu nggak ada masalah lagi. Selama kita masih bernapas, masalah itu gantian datang menghampiri kita. Masalah ini belum selesai, masalah itu datang lagi menyusul. Terus ngantri. Kita tidak ingin masalah datang, tapi masalah itu datang kepada kita. Kita tidak bisa menghindarkan itu. Tapi pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh imani bahwa Allah itu sanggup menolong kita, ya maka iman kita akan teguh. Kita punya pengharapan walaupun mengalami kesulitan, kita akan tetap teguh iman kita. Ya, tadi saudara katakan kalau lancar-lancar semuanya, iman kita tidak kelihatan teguh atau tidak. Dan kalau ada masalah datang kepada kita, itu adalah ujian iman kita. Ya, bagaimana kita terlihat
kita teguh atau tidak. Henokh imannya tetap teguh. Walaupun dia hidup di tengah-tengah orang yang berdosa, ia yakin bahwa Allah itu ada. Dan Henokh percaya bahwa Allah yang dia dengar, dia percaya bahwa Allah itu ada. Bagaimana dengan kita? Kita belum pernah berjumpa dengan Yesus. Kita hanya membaca dari Alkitab atau kita mendengar dari khotbah-khotbah. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita yakin bahwa Allah itu janji-janjinya pasti ditepati? Bahwa saya sudah percaya Yesus, malam ini saya mati, saya naik surga. Apakah kita percaya? Banyak orang masih ragu-ragu. Ya, sangat tragis sekali. Ya, kalau kita sudah percaya Yesus, kita masih ragu malam ini kita mati kemana? Itu tanda tanya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus apa tidak? Kalau kita orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus, kita tidak akan takut dengan kematian. Apalagi kesulitan datang. Saya mengalami banyak hal, saya yakin kesulitan akan berlalu. Sejalannya, seizinnya Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita terus berdoa, Tuhan akan menolong kita tepat waktunya saat kita sudah rasanya sudah tidak kuat lagi. Tuhan akan menolong kita. Tapi bagaimana? Di saat ujian, masalah itu datang, kita tetap gak percaya, kita tetap gak teguh kepada Tuhan. Di dalam Yohanes, Injil Yohanes, pasal 20 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana dengan iman kita? Mengaku beriman kepada Allah, apakah kita sudah melakukan iman kita itu? Apakah kita percaya bahwa Allah ada? Apakah kita percaya bahwa di dalam Kristus ada pengharapan dan kemenangan? Apalagi di saat COVID ini ya. Banyak orang mungkin mulai bertanya kepada Tuhan, kenapa? Kenapa hal ini terjadi? Kenapa tidak hilang-hilang COVID ini? Malah angkanya bertambah-tambah. Apakah Tuhan benar ada? Kenapa Tuhan tidak bertindak kalau ada? Banyak orang sudah bertanya kepada Tuhan. Masalahnya Tuhan kehendaki dan kita melihat firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Banyak kesulitan akan kita alami. Itu tandanya. Maka kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga terus. Pegang iman kita dengan teguh. Jangan sampai persoalan itu membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan, menghujat Tuhan dan sebagainya, meninggalkan Tuhan. Itu jangan sampai terjadi, apalagi dalam situasi begini. Apakah kita masih tetap beriman kepada Allah? Percaya bahwa Allah mengasihi kita? Percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Saya yakin Henokh memiliki iman yang teguh demikian karena dia hasil mendengar dari orang tuanya, orang yang lebih seniornya, mungkin kakeknya dan sebagainya. Dia mendengar. Karena Alkitab mengatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah, firman Kristus. Saudara-saudari, sudahkah kita mengajarkan iman itu kepada anak-anak kita? Kalau kita mengaku orang percaya, kita mengaku sudah percaya Yesus, kita sudah mengajarkan nggak kepada anak-anak kita, adik-adik kita? Sudah nggak kita mengajak mereka, mendoakan mereka supaya dia datang juga datang ke gereja dan percaya kepada Yesus? Ini tugas kita. Ya, kita harus membawa keluarga kita. Karena firman Tuhan menjanjikan satu orang percaya maka serisi rumahnya akan percaya kepada Tuhan Yesus. Allah memberikan kesaksian kepada Henokh, ia berkenan kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berkenan di hadapan Allah? Melalui kesaksian Henokh yang memiliki iman yang teguh, ia terlepas dari maut. Dia diangkat oleh Allah, artinya dia tidak mengalami kematian. Kita juga memiliki iman yang demikian. Kita juga akan lepas dari maut.
maksudnya kita akan hidup, diperoleh hidup yang kekal di surga nanti. Syaratnya yaitu kita harus sungguh-sungguh, tadi sudah saya katakan, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jangan goyah iman kita. Kalau tidak percaya Yesus, tadi sudah saya katakan, kita akan dilemparkan ke neraka. Bagaimana Henok bisa berkenang di hadapan Allah? Yang kedua adalah karena Henok hidup bergaul dengan Allah. Alkitab yang mengatakan demikian. Saya akan membacakan kepada kita. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah itu dia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hidup Henok bergaul dengan Allah, artinya dia intim dengan Allah selama 300 tahun lagi. Alkitab juga menjelaskan ada seorang yang bernama Nuh. Dia juga Alkitab mencatat bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Coba kita bandingkan supaya kita lebih jelas. Orang yang hidup bergaul dengan Allah punya ciri-ciri yang bagaimana? Saya akan membacakan di Alkitab. Kejadian 6 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sama ya, dia hidup bergaul dengan Allah. Tadi saya sudah katakan bagaimana Henok berkenan kepada Allah karena dia hidup bergaul dengan Allah. Ciri-cirinya tidak dikatakan di Henok. Tapi kalau kita bandingkan dengan ayat ini, kita bisa katakan Nuh atau Henok yang bergaul dengan Allah, dia hidupnya benar, tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat disebut orang benar? Apakah kita juga tidak tercela di hadapan Tuhan? Pada saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka Allah melihat kita adalah orang yang benar. Kita juga harus berusaha hidup benar dan hidup tercela, tidak tercela di hadapan Allah. Berusaha melakukan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang dilarang kita jangan lakukan, yang disuruh kita harus lakukan. Tadi kita sudah membaca bahwa Henok, Nuh hidup berkenan kepada Allah. Orang benar adalah seorang berjalan dengan Allah, artinya hidup bergaul dengan Allah. Bisa diartikan orang benar adalah taat akan firman Tuhan dan berusaha hidup suci. Demikian dengan Henok, hidup intim dengan Allah menjadikan Henok mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita mau mengenal Allah kita yang kita sembah, kita datang setiap hari di hadapannya, kita intim dengan Allah, maka kita makin lama bisa makin mengenal kepada Allah. Buktinya Henok mengenal dengan Allah dengan baik, atau buktinya orang bisa mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, ia adalah setia di dalam kesulitan. Ya, bisa membuktikan. Tadi saya sudah katakan di dalam kesulitan iman kita bagaimana, pengenalan kita dengan Allah gimana. Apakah kita yakin bahwa saat kita mengalami kesulitan, di dalam Yesus ada kemenangan. Yesus menjawab doa kita, Yesus yang menolong kita, Yesus mengasihi kita. Mungkin tidak mudah untuk Henok hidup di antara orang-orang yang tidak percaya. Banyak orang akan mengolok-ngolok dia, bahkan tidak suka kepadanya. Ada kemungkinan dia diperlakukan tidak adil. Tetapi Henok tidak peduli akan semua itu. Dia hanya peduli hidup berkenan di hadapan Allah. Mungkin kita juga terjadi demikian. Kalau kita melakukan yang baik, kita melakukan firman Tuhan, orang akan katakan kepada kita, wah sok rohani, sok suci dan sebagainya.
Ya, itu kita jangan terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang. Kita harus peduli apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Orang bisa katakan dengan jujur, orang juga bisa mengatakan kita tidak jujur. Ya, jangan kita langsung terima pujian orang, kita hidungnya orang bilang bisa masuk kereta. Ya, artinya kita wah, orang puji langsung kita pikir orangnya. Kadang-kadang pujian itu tidak tulus. Banyak orang menjual orang tidak tulus, ya, karena kita manusia berdosa. Jadi kita lebih baik berkenan di hadapan Allah daripada manusia. Tapi bukan berarti kita tidak mau mencari perkenangan daripada manusia. Kesulitan yang kita alami adalah ujian iman kita. Apakah dalam kesulitan kita tetap setia? Kita sering mendengar apa kata setia. Setia adalah kita melakukan terus-menerus. Yaitu pada saat kita ditugaskan melayani, ada pekerjaan, kewajiban kita di kantor, di tempat kerja kita, atau kita yang masih kuliah, kita masih sekolah, apakah kita melakukannya dengan baik dan terus menerus? Ya, artinya rajin melakukannya, sehingga orang lain melihatnya berkenan. Terutama bos-bos kita atau orang-orang yang tidak Kristen. Dia akan melihat ada perbedaan antara karyawan saya yang Kristen dan karyawan saya yang bukan Kristen. Kita harus jadi terang dan garam di dunia, tadi saya sudah katakan. Kalau kita tidak ada bedanya dengan mereka, orang tidak bisa bedakan kita orang Kristen apa enggak. Di dalam kita berdagang juga demikian. Ya, kita harus melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam berkata-kata, di dalam pikiran kita dan semuanya, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana membuktikan bahwa Henokh itu sungguh-sungguh mengenal Allah, ia suka akan Taurat Tuhan. Ya, di Mazmur pasal 1 ayat 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Saudara-saudari, apa yang menjadi kesukaan kita? Mungkin kita suka nonton, kita suka makan, kita suka jalan-jalan, atau kita suka firman Tuhan. Kalau kita menyukai sesuatu, pasti kita akan melakukannya setiap saat. Buktinya sekarang ini kita semua suka akan handphone. Sekali bangun tidur sudah handphone dulu yang dicari. Ya, duduk pegang handphone, semua pegang handphone. Ya, besar kecil, jalan aja sudah dibilang tuh di luar negeri orang udah seperti robot yang berjalan. Tangannya handphone tapi dia sambil jalan. Kadang-kadang sambil makan dia sambil jalan. Ya, karena mereka ngejar waktu, ngejar untuk kerja dan sebagainya. Ya, orang Kristennya seharusnya tidak demikian. Kita harus lebih baik hidup kita dibanding orang-orang dunia ini. Sehingga kita menjadi dampak, menjadi teladan yang baik untuk menggarami orang-orang yang hidupnya tidak baik. Ya, ciri-ciri orang yang bergaul dengan Allah tadi saya sudah katakan, kita bandingkan Nuh. Ya, di Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya. Artinya Nuh bergaul dengan Allah, dia suka dengan perintah Allah, dia suka melakukan firman Allah. Bagaimana dengan kita? Kita juga dikatakan orang yang intim dengan Allah. Apakah kita suka membaca firman Tuhan lebih tiap hari atau lebih suka yang lain? Kita sendiri yang bisa menilai. Pertanyaan ini kita kembalikan kepada setiap kita pribadi. Saya lebih banyak waktu saya untuk Tuhan atau lebih banyak untuk hal-hal yang lain? Ya, semuanya harus berjalan dengan seimbang. Ya, kita nggak bisa jalan satu kaki saja, harus dua kaki. Kalau satu kaki pasti kita jatuh. Demikian juga iman dan apa yang kita lakukan harus berjalan seimbang dengan apa yang ini. Nuh pada saat dia menerima perintah dari Tuhan membuat bahtera, Alkitab catat, maka dilakukannya demikian. Artinya dia taat, dia mau, dia suka dengan firman Tuhan, dia ingin melakukannya karena dia ingin menyenangkan Allah. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, bergaul dengan Allah, dia tidak akan mengecewakan Allah dengan pikirannya, dengan perbuatannya, dengan perkataannya. Dia akan senangkan Allah dengan semua hidupnya supaya Allah senang. Kalau Allah sudah senang, saya pastikan manusia juga akan senang dengan kita. Tapi sebaliknya,
Kalau kita sudah mulai tidak disenangi oleh orang, orang mulai menjauh dari kita. Kita harus pikirkan, bagaimana dengan hidup saya? Apa yang salah dengan hidup saya? Ini yang perlu kita perbaiki. Kiranya Tuhan menolong kita dapat memperbaiki kehidupan kita dengan baik. Ada teladan yang baik yang diberikan Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita kenal. Ya, selama di dunia ini Tuhan Yesus, Dia memberikan teladan yang baik, memberikan teladan yang sempurna untuk kita ikuti. Kita juga dapat menjadi teladan yang baik, menjadi terang kalau kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Jangan meniru dunia, tapi meniru Yesus. Pasti kita akan kelihatan beda dengan orang lain. Kalau kamu niru dunia, meniru gaya-gayanya dan sebagainya, pakaiannya, rambutnya, belum tentu engkau berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita meniru apa yang Yesus lakukan, yaitu kita bisa baca di 4 Injil, maka Allah pasti berkenan akan kita. Alkitab mengatakan apa? Di Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, makin dikasihi Allah dan manusia. Tadi saya sudah katakan kalau kita disukai Allah, pasti manusia akan suka dengan kita. Kalau kita menjalani firman Tuhan, pasti manusia akan suka dengan kita. Walaupun mungkin ada beberapa, ya, tapi saya ingin katakan 80% orang pasti suka dengan kita. Apa yang kita tampilkan, kecuali mereka menentang kepada Tuhan Yesus, pasti dia tidak suka dengan kita. Ya, kita orang Kristen memang kadang-kadang dibenci orang, tapi bukan karena kita berbuat dosa, karena kita berbuat jahat, tapi karena kita percaya Yesus. Kalau kita dibenci orang tidak apa-apa. Ya, itu nanti Tuhan yang urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan dengan kita. Di Alkitab ada satu lagi orang yang memberikan satu teladan yang baik kepada kita, yang harus kita lihat juga. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, ini 2 contoh. Ya, tadi sudah ada contoh-contoh. Sekarang 2 contoh lagi, Yesus dan Samuel. Samuel makin hari makin dikasih. Bagaimana dengan hidup kita? Kita makin dikasih orang atau kita makin dibenci orang? Kalau kita merasa kok orang ini benci dengan saya, kita harus introspeksi diri. Karena kita sendiri yang bisa menjawab di mana kekurangan kita. Kalau kita di dalam garis firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita dibenci, tadi saya sudah katakan, itu tanda baik. Bukan tanda tidak baik, tanda baik. Tapi kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, etika kita dan semua tidak baik yang kita jalankan, orang benci kita, berarti kita gagal sebagai orang Kristen. Kita harus perbaiki, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan menolong kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa melakukan firman Tuhan. Supaya hidup kita berkenan bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi manusia juga dapat menjadi berkat. Orang merasa diberkati dengan hidup kita. Orang merasa senang dekat dengan kita. Jangan terbalik. Orang melihat kita langsung angkat kaki dari tempat duduknya. Dia langsung pergi dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Ya, banyak terjadi saya lihat kehidupan di gereja, di Kristen, ada orang-orang yang tidak disukai oleh orang lain karena perkataannya mungkin, karena sikapnya dan sebagai banyak hal. Ya, hari ini kita sudah belajar bahwa Henokh hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana Henokh bisa berkenan kepada Allah? Apa artinya hidup berkenan kepada Allah? Artinya Allah senang, Allah suka, dan Allah setuju dengan hidup yang ditampilkan oleh Henokh. Kita juga seharusnya demikian. Di hadapan Allah kita harus menjadi orang yang Allah sukai, Allah senang, Allah setuju dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana dia berkenan kepada Allah? Karena dia beriman.
kepada Allah. Dia percaya pada Yesus yang akan disalibkan. Kita juga punya iman yang sama. Kita percaya Yesus, kita lihat ke belakang, Yesus yang sudah disalibkan. Demi dosa-dosa kita, Yesus mati. Janjinya setiap orang yang percaya Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, bagaimana Henokh berkenan kepada Allah, yaitu dia bergaul intim dengan Allah. Artinya di dalam kehidupannya dia menjalani firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Hasilnya apa yang diperoleh orang yang bergaul intim dengan Tuhan? Hasilnya kita akan bertahan atau setia di dalam kesulitan. Kita akan unggul, kita akan menang di dalam kesulitan yang kita hadapi. Karena ada Yesus yang bersama kita. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Pada saat kita jauh dari Tuhan, maka kita akan lemah. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana orang yang bergaul dengan inti Allah dan buktinya dia mengenal Allah? Karena dia suka akan firman Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Ya, kita sadar apa yang kita suka akan kita lakukan tiap hari. Mari kita merenungkan, selama ini saya suka apa? Suka firman Tuhan atau yang lainnya? Karena Tuhan menolong kita, kita menjadi saksi, kita menjadi teladan, menjadi garam. Sehingga Tuhan katakan kepada kita, saya senang, saya suka, saya setuju dengan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami sudah mendengar, walaupun firman-Mu sudah berhenti, tapi Roh Kudus terus bekerja di dalam lubuk jantung setiap kami, sehingga kami boleh pulang, membawa firman-Mu, menghidupi firman-Mu. Jadikan kami teladan, jadikan kami terang, dimanapun kami berada, sehingga kami dapat menjadi dampak bagi orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Melalui hidup kami boleh memperkenalkan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bahwa janji-janjinya adalah setia, janji-janjinya terjadi, dan kami akan mengalami itu. Terima kasih, mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian kita yang terakhir, yaitu nomor 383. 383. Ku mohon pimpinanmu. 383. Ku mohon pimpinanmu saat ku berperang, dan tendamu rumahku, kaulah sandaranku. Ku mempersiapkan diri, kau membuat kuat. Ada Engkau memimpin, ku sorak menanglah. Ku mohon pimpinanmu sampai perang usai, dan bisikan Roh Kudus, amin ku ucapkan. Tak terdengar genderang, tak gunakan pedang, ku kalahkan semua musuh dan mulia untukmu. Ku mohon pimpinanmu, bertekad ku ikut. Senang bagai terang pagi, ku tampak wajahmu. Ku tinggikan salibmu yang terangi jalanku, dan mahkota menanti Tuhan
Tuhan pimpinlah aku. Mari kita sekali lagi berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh. Tuhanmu menyertaimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia